Halo teman-teman, di sini saya Mala Zakiyah NIM 221101010040 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang meneladani peran para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama yang akan kita bahas yakni teori masuknya Islam ke Indonesia. Di sini ada 5 teori teman-teman. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah, yang ketiga teori Persia, yang keempat teori Cina, yang kelima yakni teori maritim. Yang selanjutnya yakni tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Ada Sultan Malik As-Saleh. Meurasilu atau Sultan Malik As-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, berdiri pada tahun 1267 Masehi. Meurasilu memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, Meurasilu bergelar Sultan Malik As-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Kesultanan Samudra Pasai merupakan gabungan dari kerajaan Peurlak dan kerajaan Pasai. Yang kedua yakni Sultan Ahmad. Beliau merupakan Sultan Samudra Pasai yang ketiga, bergelar Sultan Malik Al-Harir. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh seorang penjajah dari Maroko, yaitu Ibnu Battuta. Menurut catatan Ibnu Battuta, Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan agama Islam. Beliau berusaha keras untuk menyebarkan ajaran Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. Dan yang ketiga yakni Sultan Alauddin Riayat Shah. Beliau merupakan Sultan Aceh ketiga, terkenal sebagai peletak dasar-dasar kejayaan Kesultanan Aceh. Hubungan baik dengan Kesultanan Turki, Utsmani, dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya menjadikan pemerintahannya semakin kuat. Bahkan, militer Kesultanan Aceh terkenal handal karena mendapat bantuan dari Kesultanan Turki Utsmani. Dan yang selanjutnya yaitu Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Raden Rahmat, Maulana Makdum Ibrahim, Raden Paku Syarifuddin, Raden Masyahid, Ja'far Shodiq, Raden Umar Said, dan Syarif Hidayatullah. Yang selanjutnya yaitu Sultan Alauddin. Sultan Alauddin nama aslinya adalah Mangarangi Daeng Manrabia, dinobatkan sebagai Raja Goa pada usia 7 tahun. Beliau termasuk tokoh yang berjasa besar pada penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Beliau merupakan Raja Goa pertama yang masuk Islam bersama Raja Tola. Oleh karenanya, rakyat Goa Tola secara bertahap memeluk agama Islam. Yang selanjutnya yakni Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan atau Habib Hashim bin Musayyah bin Abdullah bin Yahya merupakan seorang ulama Minangkabau yang berdakwah Kutai Kartanegara. Beliau berdakwah bersama sahabatnya Datuk Ribandang pada masa pemerintahan Raja Aji Mahkota 1525 sampai 1589. Berkat dakwah Datuk Tunggang Parangan, akhirnya Raja Aji Mahkota memeluk Islam dan diikuti oleh keluarga kerajaan serta rakyat Kutai Kartanegara. Yang selanjutnya yaitu Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah Kesultanan Ternate pada kurun waktu 1486 sampai dengan 1500 Masehi. Setelah dinobatkan menjadi raja, beliau menjadi Islam sebagai landasan resmi bernegara hingga kerajaan Ternate berubah nama menjadi Kesultanan Ternate. Sultan Zainal Abidin berangkat ke Pulau Jawa pada tahun 1494 Masehi untuk memperdalam ilmu agama di pesantren Sunan Giri, Jawa Timur. Sekembalinya dari Jawa, beliau mengajak ulama-ulama terkemuka di antaranya Tuhu Bahanul
PNS untuk membantu dakwah seluruh Maluku. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu keteladanan ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Yang pertama, hidup sederhana. Yang kedua, gigih dalam berjuang. Yang ketiga, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Yang keempat, produktif berkarya. Yang kelima, sabar. Yang keenam, menghargai perbedaan. Dan yang terakhir yaitu berdakwah secara damai. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.